Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita kembali berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya mensyukuri segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Lebih-lebih pada hari ini, siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kesempatan dan memberikan rahmatnya kepada kita sehingga bisa berhadir memenuhi panggilannya. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan ibadah salat Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah, tinggalkanlah perniagaanmu. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, bulan ini kita sudah berada di akhir-akhir bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah lah rukun Islam bagi yang mampu dilaksanakan, puncaknya pada hari Arafah. Wa azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan ala dhamir ya'tuna min kulli fajjin amil. Serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya mereka akan datang berbondong-bondong dari semua penjuru. Dan saat ini alhamdulillah prosesi ibadah haji itu telah selesai dan masing-masing mereka kembali, dan insyaallah jamaah Kabupaten Pasir akan tiba di Rogot besok, dan mudah-mudahan mereka menjadi haji yang mabrur. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, haji adalah ibadah terakhir yang disyariatkan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban menunaikan haji hanya sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu untuk datang ke tanah suci. Sejarah mencatat peristiwa penting ibadah haji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama 114.000 umat Islam pada tahun ke-10 Hijriah. Haji yang dilaksanakan oleh Nabi yang mulia itu adalah haji pertama dan ternyata merupakan haji terakhir atau perpisahan yang disebut dengan haji wada, karena 3 bulan kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Puncak kegiatan ibadah haji adalah melaksanakan wukuf di Arafah sesuai dengan sabda Rasulullah dalam riwayatnya Al-Hajju Arafah. Artinya haji intinya adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Amin Duwaidar dalam buku Suwarum min Hayah Ar-Rasul, sebagaimana dinukil Muhammad Nasir dalam Fiqh Dakwah, melukiskan peristiwa haji wada sebagai berikut. Pagi hari sesudah sholat subuh, berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mina menuju ke padang Arafah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang onta beliau yang bernama Al-Qaswa, diiringi oleh ribuan umat yang sama-sama melakukan ibadah haji sambil berjalan. Mereka bertakbir dengan suara bergelombang, berirama, bersahut-sahutan dan menyerukan talbiyah. Inilah kami ya Tuhan kami, inilah kami memenuhi panggilan dan perintah-Mu. Tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah bagimu, dan Engkaulah yang menguasai segala sesuatu, tidak ada yang menyekutui kekuasaan-Mu. Sampai di tengah-tengah lembah Arafah, Rasulullah menghentikan ontanya di suatu tempat yang cukup tinggi. Di dekatnya berdiri Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf yang mempunyai suara keras dan lantang. Umayyah bin Khalaf ditugaskan untuk menyambung suara Rasul agar jelas terdengar oleh umat yang banyak berhimpun itu. Umat yang banyak berhimpun di situ, Rasulullah tetap duduk di atas ontanya agar dapat kelihatan oleh orang banyak. Didahulunya khutbah yang terkenal sebagai khutbah wada, khutbah perpisahan itu dengan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah itu dengan sedikit perubahan dan tambahan keesokan harinya tanggal 10 Zulhijjah diucapkan kembali oleh Rasulullah di Mina sewaktu perjalanan pulang menuju Mekah. Rasulullah berkhutbah dengan kalimat yang mudah dipahami oleh semua lapisan umat. Khutbah Rasulullah di Arafah dan Mina pada tanggal 9 dan 10 Zulhijjah itu, menurut Profesor Osman Rabi dalam tulisannya, merupakan pedoman hidup bagi umat Islam karena banyak mengandung hak-hak asasi manusia, di antaranya sebagai berikut. Segala puji adalah bagi Allah. Kita memuja dan memuji Dia dan memohon pertolongan kepadanya dan bertaubat kepadanya. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kita dan dari segala perbuatan yang buruk. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka takkan ada siapapun yang dapat menyesatkannya. Dan bagi siapa yang disesatkan Allah, maka tak ada siapapun yang dapat menunjukkan jalan baginya. Aku naik saksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, Maha Esa Ia, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku naik saksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Wahai manusia, dengarkanlah pesanku baik-baik. Aku akan menyampaikan kepadamu suatu keterangan sebagai wasiat, karena sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku akan bertemu lagi dengan kalian sesudah tahun ini di tempat aku berdiri sekarang ini. Wahai manusia, sesungguhnya darahmu, harta bendamu dan kehormatanmu adalah suci dan haram, dilarang diganggu, sebagaimana suci dan haramnya bulan ini, bulan haji. Sampai kamu kelak menghadap Tuhan, sesungguhnya kamu pasti akan menemui menghadap Allah, di mana Ia pasti akan menanyakan tentang segala amal perbuatanmu. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap jiwa akan dimintai pertanggungjawabannya. Ingatlah, bukankah sudah aku sampaikan? Maka jamaah mengatakan, sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, persaksikanlah. Maka barang siapa ada amanat di tangannya, hendaklah disampaikan kepada orang yang beri amanat itu kepadanya. Ingatlah, tak seorang pun yang melakukan tindak pidana melainkan ia sendiri yang bertanggung jawab atasnya. Tidak ada anak bertanggung jawab terhadap tindak pidana ayahnya, pun juga tidak seorang ayah bertanggung jawab terhadap tindak pidana anaknya. Wahai manusia, dengarkanlah kata-kataku ini dan pahamkanlah semuanya. Sesungguhnya seorang muslim dan muslim lainnya adalah umat yang bersaudara. Tidak ada sesuatu yang halal bagi seorang muslim dari saudaranya melainkan apa yang telah direlakan kepadanya. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri. Ingatlah, bukankah sudah kau sampaikan?
Maka jamaah menjawab, sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, persaksikanlah. Khutbah wada mendeklarasikan prinsip-prinsip Islam tentang persamaan hak dan martabat manusia tanpa memandang ras, suku, bangsa, dan warna kulit. Pada bagian lain khutbah yang monumental itu ditekankan beberapa hal, yaitu sesungguhnya riba sudah dihapuskan, tapi kamu akan memperoleh modal saham kamu. Maka janganlah kamu berlaku zalim agar kamu pun tidak dizalimi orang. Wahai segenap manusia, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan nenek moyangmu adalah satu. Semua kamu berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang yang bukan orang Arab, melainkan dengan takwanya itulah. Dan jika seorang budak hitam Abisinia sekalipun menjadi pemimpinmu, dengarkanlah dia dan patuhilah padanya selama ia tetap menegakkan kitabullah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ingatlah, bukankah hal ini sudah kusampaikan? Maka jamaah pun menjawab, sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, persaksikanlah. Wahai manusia, takutlah kepada Allah, kerjakan solat yang 5 waktu, lakukan puasa, berhajilah ke Baitullah, dan tunaikanlah zakat hartamu dengan sukarela, serta patuhlah atas apa yang aku perintahkan. Kamu pasti kelak akan bertemu dengan Tuhanmu, dan ia pasti akan menanyakan kepadamu tentang segala perbuatanmu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari pertanggungjawaban nanti, mulut-mulut manusia ditutup rapat-rapat, maka kedua tangan dan kedua kakilah yang akan bersaksi dan berkata-kata terhadap perbuatan apa yang pernah kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, ingatlah, bukankah sudah ini kusampaikan? Maka jamaah pun menjawab, sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah kembali mengatakan, persaksikanlah, sesungguhnya zaman itu beredar, musim berganti. Wahai segenap manusia, sesungguhnya setan itu sudah putus harapan akan terus disembah-sembah di negeri ini. Akan tetapi sesungguhnya dia puas dengan ditaati dalam hal-hal lain daripada itu, yakni dalam perbuatan-perbuatan yang kamu sebenarnya benci. Maka waspadalah terhadap tipu daya setan yang akan merugikan agamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada seluruh umat Islam agar senantiasa berbuat baik, menghormati dan melindungi kaum wanita, serta menjaga kemurnian garis keturunan. Sebagai klimaks, Rasul menegaskan, camkanlah perkataanku ini, wahai manusia, sesungguhnya telah kusampaikan kepadamu, dan sesungguhnya aku sudah meninggalkan untuk kamu sekalian sesuatu yang bila kamu berpegang teguh kepadanya, pasti kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni sesuatu yang terang dan nyata, kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah menutup khutbah wada dengan pernyataan dan pertanggungjawaban terbuka kepada Allah. Wahai Tuhanku, persaksikanlah wahai Tuhanku. Maka hendaklah yang telah menyaksikan di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir hari ini. Semoga barang siapa yang menyampaikan akan lebih mendalam memperhatikannya daripada sebagian yang mendengarkannya. Mudah-mudahan bercucuran rahmat Allah dan berkahnya atas kamu sekalian. Setelah mengucapkan khutbah perpisahan, beliau turun dari ontanya Al-Qaswa. Usai menunaikan sholat zuhur dan asar yang dijamak secara berjamaah,
Rasulullah menuju suatu tempat yang bernama Sakrat. Di sana disampaikan ayat Al-Quran yang baru saja diwahyukan Allah untuk penghabisan kali sebagai penutup risalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku lengkapkan untukku nikmatku, dan aku ridha bagimu Islam sebagai agamamu. Surah Al-Maidah ayat 3. Wahyu penutup di atas sewaktu disampaikan oleh Rasulullah disimak oleh para sahabat dengan perasaan haru. Abu Bakar As-Siddiq terisak menangis, berderai air mata. Para sahabat pun demikian, bahwa Nabi dan Rasul yang dicintai dan mencintai umatnya tidak lama lagi akan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Benar sekali, 81 hari kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rahmatullah, meninggalkan semua sahabatnya, meninggalkan kaum muslimin, dan meninggalkan kita semua. Tapi nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan selalu abadi, dan kita selalu menyebut namanya di dalam tahiyat dan salawat kita. Semoga kita kelak bertemu dengan orang yang paling mulia di atas permukaan bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wala udwana illa ala zalimin, wa salawatullahi wa salamuhu ala khatamil mursalin. Ahmaduhu subhanahu wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala tabi'ina al-muhtadi, warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana aminatan mutma'innah wa syairu buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.